Guys, selamat datang di EduTalks, podcast edukatif yang membahas tentang segala permasalahan yang tentang itu kemahasiswaan. Jadi teman-teman, di kali ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, EduTalks itu apa sih? Program apa sih? Jadi EduTalks ini adalah program dari BEM FEB UPN Veteran Jakarta yang akan membahas khususnya seputar tentang edukasi yang inovasi dan berwawasan luas tentang kemahasiswaan. Dan pastinya topik-topik yang diangkat dari EduTalks ini yang seru-seru, yang hangat-hangat atau mungkin kalau misalkan dibilang tuh for your page, FYP gitu. Dan pastinya di EduTalks kali ini aku nggak sendirian dong. Dan aku akan ditemani narasumber-narasumber yang keren, yang kece, yang punya pengalaman serta cerita-cerita yang menarik yang pengen di-sharingin sama teman-teman kalian, teman-teman Kema. Jadi teman-teman Kema, so stay tune terus, jangan kemana-mana dan tetap tonton di podcast EduTalks BEM FEB UPN Veteran Jakarta. Oke, karena teman-teman udah tahu nih, udah paham EduTalks itu apa, sekarang kita langsung masuk aja lah ya ke intinya. Sebenarnya intinya topiknya ini tuh sangat hangat diperbincangkan. Terus abis itu lagi booming banget, apalagi sama mahasiswa, teman-teman ya, paling sepantaran aku atau sepantaran teman-teman Kema di sini yang nonton di podcast EduTalks ini, yang mungkin ada dan berinjak di semester 4, 5 atau 6 mungkin lah ya. Nah, pokoknya teman-teman udah tahu kan, ini kan udah aku kasih tahu nih statementnya, aku bahas apa, pasti teman-teman udah tahu nih. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya. Untuk yang pertama ini, di tengah dinamika global yang selalu mengalami pembaharuan, inovasi yang secara khusus nih di bidang pendidikan gitu, terkhususnya bagi teman-teman mahasiswa. Nah, teman-teman pernah dengar yang namanya kurikulum merdeka nggak? Kalau teman-teman tahu dan udah kenal nih, nggak asing lagi sama kurikulum merdeka yang dicanangkan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, di mana Kementerian Republik Indonesia ini mencanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Atau kalau misalkan teman-teman jadi bahan obrolan ini namanya MBKM. Nah, MBKM ini sedang hangat diperbincangkan, sedang lagi booming banget lah ya diomongin sama teman-teman semua di sini, terutama Kema ya, Kema FEB di sini ya pastinya yang udah tahu MBKM itu apa. Mungkin juga teman-teman di sini ada yang nggak tahu nih MBKM apa, masih FOMO lah ibaratnya. Jadi kita di sini akan membahas seputar tentang MBKM. Nah, teman-teman kan udah tahu ya, MBKM ini kan banyak sekali programnya gitu ya. Contohnya yang sedang banget hangat dan sedang banget dia ini menjadi incaran gitu. Salah satunya program MSIB. Nah, MSIB ini kalau teman-teman belum tahu ya, adalah magang dan studi independen bersertifikat. Jadi, untuk podcast EduTalks kita pada hari ini, seri pertama nih khususnya dari EduTalks ini, kita akan membahas topik MSIB. Oke, jadi teman-teman tetap stay tune karena di sini aku bakalan ditemani oleh narasumber yang kece, yang cantik, yang punya pengalaman yang luar biasa. Karena aku udah sempat ngobrol-ngobrol lah ya sama kakak yang ada di samping aku ini. Jadi kita bakalan have fun aja lah ya kayak untuk ngobrolnya santai aja gitu ya. Karena ini nggak gimana-gimana, yang penting kita sama-sama memberikan sharing gitu ya. Dan pastinya berguna banget untuk teman-teman Kema FEB. Jadi mungkin nggak usah lama-lama lagi, nggak usah berkelit-kelit lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman kita akan langsung masuk dan kita akan sambut narasumber kita yang paling cantik ini, ada Kak Ale. Halo Kak. Halo. Oke, Kakak dari mana nih? Boleh dong kita basa-basi dulu kali ya sama teman-teman Kema gitu. Mungkin Kakak namanya siapa, nama lengkap, terus abis itu jurusan, terus abis itu sama mungkin Kakak bisa cerita nih tentang background Kakak gitu. Oke, halo guys, halo Kema FEB, perkenalkan nama aku Allegra Doroti Safiara Manulang. Aku jurusannya S1 Akuntansi dan saat ini aku semester 6 gitu. Kalau misalkan background apa nih? Mungkin background tinggal di mana kali ya Kak? Oh, background tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta Pusat guys. Oke, tinggal Jakarta Pusat, namanya Kak Allegra. Mungkin belum tahu Kak Instagram?
Instagram aku, oke, jangan lupa di follow ya @allegra.dx, ada di sini atau nggak tahu allegra.dx, L-nya 2. Jangan lupa di follow ya guys. Oke, kece banget. Jadi kita ini udah sama Kak Ale. Aku udah bilang dari awal, aku nggak mau sendirian. Aku di sini pengen sharing sama Kak Ale. Jadi mungkin teman-teman udah bisa lihat, atau mungkin teman-teman Kema nih, khususnya anak akuntansi ya Kak ya, yang udah nggak asing lagi lah sama Kak Ale ini siapa gitu ya. Oke, mungkin di sini kita pengen sharing nih Kak, karena kan Kak Ale ini kan sebagai salah satu mahasiswa akuntansi yang lolos MSIB nih Kak. Ya, mungkin kita pengen tanya sih Kak ke Kak Ale kayak gimana untuk prosesnya, proses alur seleksi, atau juga bagaimana kiat-kiat suksesnya, dan juga nanti saran bisa Kakak bisa lanturkan ke teman-teman Kema gitu ya. Oke, mungkin yang pertama Kak, aku pengen ngobrolin MSIB ini secara general. Mungkin kalau di sini teman-teman Kema atau aku lebih khususnya Kak ya, yang di mana nanti bakalan jadi ikutlah menjadi program MSIB gitu, dan teman-teman Kema juga udah ikut gitu ya Kak ya. Mungkin Kak Ale bisa cerita dong MSIB itu apa perbedaannya gitu Kak, boleh dong Kak. Oke guys, jadi MSIB ya, MSIB itu singkatannya Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, MSIB itu salah satu program dari MBKM yang diadakan oleh Kemendikbud, dan itu kita bisa ikutin mulai dari semester 4. Kalau syarat umumnya, kamu semester berapa? Aku semester 4 sih Kak. Nah, udah bisa tuh ikut MSIB, cuman kalau misalkan setahu aku nih ya, di kampus kita di FEB ya, di FEB itu peraturannya kita bisa ikut MSIB itu kalau misalkan di semester 5 atau semester 6. Jadi sistemnya juga ganjil genap. Jadi NIM kamu ganjil, kamu ikutnya di semester 5. Tapi kalau NIM kamu genap, kamu ikutnya di semester 6. Itu yang saya tahu aku juga. Dan aku kebetulan udah ikut MSIB waktu aku semester 5 karena NIM aku ganjil. Terus juga MSIB itu bisa juga kamu ikutin pilih 22 mitra, batas pilih perusahaannya itu cuma 22, jadi nggak bisa sebebas itu lagi milih mitranya. Kalau waktu batch-batch awal kita bebas milih mitra mau sebanyak apapun, tapi kalau sekarang ini cuma 22 doang, dan itu programnya bagus banget untuk mahasiswa untuk nambah pengalaman. Oke, itu penjelasan dari Kak Allegra tentang MSIB. Mungkin nggak boleh tahu dong, kan biasanya katanya ya di TikTok ya bisa di-converse nggak Kak? Kalau di-converse berapa SKS? Ada juga yang bilang kita masih kuliah nggak, belajar nggak, atau emang udah fokus magang gitu Kak? Karena kan ini masih simpang siur ya Kak ya? Mungkin Kakak boleh jelasin dong lebih dalam. Oke, jadi kalau MSIB itu dia bisa dikonversi sampai 20 SKS, dan itu sebenarnya tergantung kebijakan kampus kita ya. Misalkan kalau di kampus kita, kita bisa dikonversi 20 SKS penuh, jadi ada matkul-matkul lainnya, itu kita ambil di semester berikutnya. Tapi kalau di kampus lain, itu ada yang nggak di-convert sampai 20 SKS, jadi semuanya itu tergantung kebijakan kampus. Tapi kalau dari MSIB-nya itu sendiri, dia memperbolehkan ini di-convert hingga 20 SKS. Dan tadi apa nanya tentang apa tuh tadi? Mungkin dari untuk konversi aja sih Kak, kayak lebih kan masih simpang siur ya Kak ya gitu. Yang tentang boleh lagi sambil kuliah atau enggak? Iya, boleh fokus kuliah belajar atau mungkin dia magang sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan MSIB itu syarat umumnya kita tuh nggak boleh lagi skripsian atau sedang mengambil yudisium. Jadi kita harus komitmen dulu, kita fokus untuk nggak kuliah, ada SKS tambahan. Tapi di kampus FEB, di peraturan FEB kita boleh ngambil satu matkul lagi sih, kayak tapi matkul yang online, jadi nggak boleh sampai mengganggu kerjaan kita saat magang gitu, karena kalau misalnya di MSIB itu kita bawa nama baik kampus, jadi jangan sampai kita merusak citra kampus kita lah di perusahaan itu, karena kita ada acara-acara kuliah lain nggak komitmen, jadi jangan sampai gitu ya guys. Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat benefitnya di converse artinya nggak belajar, berarti nggak UTS, nggak UAS, nggak UCP. Ada nggak UCP Kakak dulu waktu FEB? Aku nggak ada UTS. Enaknya kayak gitu. Oh, udah sombong ya Kak ya, udah nggak ada UTS dan UAS. UAS waktu ikut MSIB tuh nggak ada UTS, UAS. Pokoknya belajarnya di ruang ber-AC gitu ya Kak ya, dikasih lunch gitu Kak. Dikasih makan siang. Aduh, jadi nggak teman-teman memang. Oke. Mungkin kalau misalkan dilihat benefitnya itu kan
banyak ya Kak ya, apalagi kan masih banyak dan juga mungkin perusahaan-perusahaan juga bakalan kebijakan sendiri, mungkin dia akan dikasih ibarat tadi kayak makan siang, lagi juga BBH ya Kak, dan juga ada juga apa namanya fee lainnya dari perusahaan. Mungkin tuh kalau misalkan lihat benefitnya secara dasar gitu ya Kak, mungkin ada nggak sih Kak benefit lainnya yang Kakak dapatkan, terutama kalau misalkan di mungkin sebelumnya kayak untuk perusahaan sendiri nih Kak, kan tadi kita belum sempat bahas ya, Kakak tuh magangnya di mana? Mungkin Kakak bisa bahas nih magangnya di mana, terus apa yang Kakak rasain dan apa yang Kakak dapatkan nih, feedback yang Kakak Kakak dapatkan dari perusahaan yang Kakak lakukan magang itu, boleh Kak ceritain? Jadi pertama-tama aku itu magang, puji Tuhan aku lolos di Telkomsel dan di perusahaan Telkomsel, tapi di posisinya itu CVM, Product and Pricing Analyst. Nah, di posisi aku itu core values yang dikembangkan itu adalah bagaimana caranya memvisualisasikan data, terus menganalisis harga-harga produk, harga kuota. Nah, kayak misalnya kamu pakai kuotanya, paket datanya provider apa? Misalnya kalau Telkomsel, Telkomsel lah ceritanya gitu. Telkomsel. Nah, itu jadi kerjaan aku menganalisis harga-harga dari produk itu, terus membandingkan juga dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Terus juga aku sama magang tuh jadi ada kesempatan untuk belajar public speaking, karena waktu di akhir evaluasi gitu, project akhir itu kita harus presentasi di depan manajer-manajernya dan VP-VP-nya, dan itu kan berbeneficial banget buat soft skill kita, gimana kita bisa berani ngomong di depan petinggi-petinggi perusahaan, kayak presentasi dari hasil-hasil tugas yang udah kita kerjain. Terus juga yang aku dapet itu yang pasti benefitnya bisa kenal sama banyak banget temennya itu benar-benar banyak banget guys, karena kalau MSIB kita tuh nggak lolos sendirian, tapi lolos kayak misalkan satu perusahaan ada 100 orang yang lolos, jadi kan kita punya 100 teman baru dari berbagai universitas seluruh Indonesia ya. Terus juga benar banget itu ada bantuan biaya hidup, dan fun fact-nya tuh bantuan biaya hidupnya menurut aku lumayan banget nih guys, itu 2,8 juta per bulan, jadi selama 5 bulan total yang aku dapat sekitar 14 juta. Oke, berarti itu benefit banget lah ya. Dipakai buat apa aja tuh Kak? Dipakai buat bayar UKT dong. Oh iya, di converse juga ya UKT-nya ya? Iya, jadi bisa kan UKT tetap jalan ya guys, jadi 14 juta kita harus bayarin UKT juga. Gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan dilihat nih dari posisi Kakak magang tuh udah bagus, udah oke lah ya Kak, dan perusahaan terkenal dan ternama gitu. Mungkin dari sisi experience Kakak, terus pressure gak sih Kak sama kerjaan Kakak, atau Kakak tuh having fun gitu, ternyata ini posisi gue nih, ini gue banget nih kerjaannya dan gue suka banget gitu. Mungkin dari Kak Ale gimana Kak? Kalau aku sih jujur kalau ditanya having fun banget guys, karena gak ada tekanan gimana ya, dapat uang, terus habis itu selain dapat uang di perusahaan aku itu di Telkomsel, orang-orangnya, mentor-mentornya sama kakak-kakak yang lainnya tuh juga asik banget. Jadi kita benar-benar diajak bonding. Terus kalau dari kerjaan, jadi kan ada juga perusahaan yang kerjanya itu aja, kayak misalnya kalau accounting kan mungkin setiap harinya ada pekerjaan yang apa ya, berulang-ulang gitu. Iya. Sedangkan kalau kerjaan aku tuh kayak sistemnya project kan, jadi kalau misalnya project minggu ini kelar, diganti lagi project minggu depannya apa. Jadi aku nggak gampang bosan, kayak aku tuh dapat pengalaman research ke outlet outlet pulsa, outlet yang jual kuota juga. Terus aku juga research ke pengguna Telkomsel, pengguna kompetitor lainnya. Jadi tuh kayak banyak ketemu orang di kerjaan aku. Terus kayak having fun-nya itu karena sering dapat makan gratis juga, jadi setiap hari ada yang ulang tahun, terus dirayain ya Kak? Dirayain di sana, terus ya having fun banget sih di sana. Seru ya Kak ya? Oke, mungkin kalau misalkan dilihat cerita Kakak seru dan having fun, coba aku pengen tahu nih Kak, sebanding nggak sama dengan alur Kakak masuk sampai Kakak tuh bisa masuk ke Telkom gitu Kak? Mungkin boleh Kak diceritain sama teman-teman Kema gitu, yang kepo gimana sih masuknya? Apa pakai orang dalam mungkin? Oh my God. Oke, boleh Kakak cerita nih sama teman-teman Kema? Oke, kalau misalkan sebanding atau enggak, having fun sama usaha yang aku lakuin ya gitu. Sebenarnya ya sebanding sih guys, karena waktu pas preparationnya itu, yang pasti kita harus belajar banget assessment test sebelum aku daftar di Telkomsel, kan aku juga daftar di 22 perusahaan lainnya gitu kan, di 21 perusahaan lainnya. Nah, itu selalu dapat email-email tentang ngerjain assessment test. Nah, assessment testnya itu kalian harus belajar banget soal-soal kayak UTBK, kayak TPS. Nah, itu tuh biasanya
sering banget pertanyaan itu keluar. Terus itu kan lumayan pusing juga. Terus juga kalian harus belajar banget wawancara. Dan biasanya kalau di Telkomsel itu wawancaranya pakai bahasa Inggris. Nah kebetulan nih aku pas wawancara di Telkomsel, aku tuh nyiapinnya pakai bahasa Indonesia. Tapi mukjizatnya aku keterima karena emang pas wawancara aku bilang kayak, sorry, can I speak in Indonesia? Aku gitu, karena emang aku jujur aja kalau aku nggak siap. Jadi tips dari aku sih, ya kalau emang kalian nggak siap bahasa Inggrisnya, ya usahain ngomong tapi jujur aja gitu. Nah itu kalian juga harus persiapin mulai dari awal CV-nya, portofolionya, dan lain-lainnya tuh harus sudah disiapin lah dari awal gitu. Gitu, oke. Berarti kalau misalkan dilihat dari alur masuk, nggak hanya kakak doang nih masuk. Karena kan kalau misalkan kemarin kan aku udah ikut sosialisasi nih ya kayak. Kalau misalkan dilihat track recordnya gitu ya dari kementerian gitu kan. Karena kemarin dia sosialisasi lewat YouTube gitu. Kalau misalkan aku lihat tuh sampai 47.000 mahasiswa loh Kak, seluruh Indonesia gitu yang berebutan nyari perusahaan-perusahaan yang ternama gitu ya Kak. Mungkin kalau misalkan dari Kak Ale sendiri nih Kak, itu kan kalau misalkan aku lihat di TikTok ya kayak usahakan nyari mitranya itu dengan 5 perusahaan besar, 5 perusahaan kecil, 2 perusahaan yang benar-benar relevan sama CV kalian gitu. Mungkin dari Kak Ali sendiri relate gak Kak sama cara Kakak nge-apply perusahaan atau mitra itu Kak? Oke, jadi kalau misalnya itu tips-tips dari sosialisasi, dari TikTok banyak yang ngasih tips kayak gitu. Tapi kalau aku personally waktu aku daftar milih mitra, aku nggak ada kayak mikir harus 5 perusahaan besar, 5 perusahaan kecil. Itu good strategies ya. Tapi kayak kalau misalkan kalian pengen daftar MSIB, kalian usahain pilih mitra yang benar-benar kalian pengenin core values kalian tuh dikembangkan, kompetensi apa yang kalian kembangkan. Karena kalau kalian ngejalaninnya cuman sekedar nama perusahaannya aja, terus atau kayak biar yang penting lolos aja, itu ngejalaninnya nggak akan have fun. Karena kalau aku milihnya emang dari kompetensi apa yang ingin aku kembangkan. Terus kayaknya ya waktu itu aku pilih 22 perusahaan tuh semuanya rata-rata perusahaan besar semua, karena menurut aku kayak sayang banget nih MSIB tuh yang bukan rata-rata perusahaan besar. Jadi kayak ya udahlah aku daftar aja perusahaan-perusahaan besar. Terus sama cari yang kalau di MSIB itu kan ada keterangan-keterangan jurusan apa yang mereka menerima. Nah, kalian tuh kalau dari aku ya strateginya tuh pilih dari jurusan apa yang akan menerima di posisi tersebut, karena di situ ada prioritasnya berarti. Berarti nggak semua jurusan tuh bisa masuk ya kayak ke perusahaan itu, karena ada kriteria dan juga SK-nya gitu ya, apa aja yang diperhatiin banget. Oke, mungkin Kak kalau misalkan lihat dari platformnya ya kayak kan di situ kan kelihatan ya benefitnya apa aja, terus abis itu Kakak juga tadi sempat mention gitu ya jurusan apa aja yang bisa, terus dikonversinya berapa, berarti kita harus lebih tilik lagi ya kayak lebih teliti dengan sesuai gak dengan apa yang lu butuhin gitu ya kayak, karena bener juga kata Kak Ale, setuju, karena apa yang kita butuhin gitu jangan hanya sekedar BBH-nya doang, jangan sekedar wah namanya gede, jangan sekedar ya udah yang penting masuk CV gitu kalau gue pernah magang di PT ini dan segala macam, tapi karena kita harus lihat nih kemampuan kita sesuai nggak sama kita, dan jangan sampai kita tuh kayak gaji buta gitu ya, kita nggak ngerti bagaimana job desk kerjanya, terus abis itu kita juga ngejalaninnya juga terbebani gitu kan ya teman-teman. Jadi untuk KMA FEB udah dikasih nih wejangan dan saran dari Kak Ale kalau misalkan pengen apply mitra atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan apa yang kalian cari di perusahaan tersebut. Oke Kak, mungkin kalau misalkan dilihat Kakak kan proses alur masuknya itu kan baru dari interview terus assessment gitu ya Kak. Mungkin dari awal banget cerita nih Kak, kan Kakak kan juga sempet tim ganjil ya Kak ya? Iya, kalau tim ganjil. Tim ganjil itu kan berarti kan semester ganjil ya Kak, semester 5 berarti tahun 2023 kemarin ya Kak? Iya, 2023 aku selesai bulan Desember. Oke, mungkin dari Kakak sendiri nih, sebenarnya sempet kayak tabu gitu nggak Kak? Kan kebanyakan ya, beberapa mungkin lah ya teman-teman KEMA di sini kayak masih tabu MBKM itu apa, sosialisasinya gimana, emang UPN kerjasama nggak sih sama MBKM ini gitu kan ya? Mungkin boleh dong Kak cerita dari semester 4 berarti ya Kak, Kakak itu preparationnya itu apa aja gitu? Apa yang harus Kakak kejar dan harus apa sih kita sebagai mahasiswa kalau misalkan pengen banget nih ikut program MBKM Kak? Nah, kalau kalian pengen ikut MSIB, MBKM lainnya lah ya, kalian tuh harus perhatiin banget sosialisasi kampus. Jadi kalau misalnya ada kaprodi share info, dibaca grupnya. Jadi jangan sampai dihiraukan karena itu penting banget. Karena kalau kalian kelewat informasinya, kalian ya bakalan ketinggalan apa-apa, nggak tahu lagi. Karena sosialisasi kan nggak selamanya setiap hari ada. Terus juga preparation aku itu
orang yang emang ingin mencari tahu informasinya itu sendiri. Jadi aku nggak nungguin dari kampus itu. Kalau misalnya emang dari kampus kalian nggak ada informasinya, kalian bisa cari langsung lewat TikTok orang yang punya pengalaman MSIB. Terus juga dari Instagram MSIB-nya itu sendiri kan ada, biasa di-share. Terus juga, nah kalau waktu aku preparation itu tuh aku pertama nyiapin CV. Kalian harus ingat CV itu tuh cuma satu CV untuk 22 perusahaan. Jadi 22 perusahaan itu bukan satu CV satu perusahaan. Jadi itu satu CV untuk all perusahaan. Nah, soalnya kan banyak yang sering salah paham di situ ya. Jadi kalau kalian milih mitranya itu harus benar-benar ya kalau bisa ya satu bidang semuanya lah, karena satu CV untuk semuanya. Terus juga aku belajar bikin CV itu dari TikTok juga. Aku tuh orangnya TikTok banget, kayak CV tuh harus ATS, dan kalian tuh nggak harus yang kayak udah punya pengalaman kerja, itu enggak, tapi ya kalau bisa usahain di kampus tuh kalian aktif berorganisasi, karena biasanya salah satu kriteria dari perusahaan-perusahaan itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kampus, kayak misalnya achievement kalian apa, taruh semuanya di kampus gitu ya. Taruh di CV dan portofolio. Nah, portofolio itu juga penting. Kalau misalnya waktu aku bikin portofolio, banyak teman-teman aku yang anak S1 akuntansi bilang kayak, ngapain sih lu bikin portofolio, kamu anak akuntansi, bukan anak desain. Kan mereka mikir portofolio itu cuma desain-desain doang, padahal portofolio itu bisa menyangkut semua hal project yang pernah kamu lakuin. Misalkan kamu jadi MC kayak gini, itu masukin aja portofolionya, ada bukti dokumentasi kamu, itu masukin di porto. Terus habis itu kamu aktif kegiatan sosial atau apa, itu taruh di portofolio. Karena kalau CV doang itu kan cuma sekedar tulisan-tulisan aja, tapi kalau portofolio kamu bisa nambahin foto-fotonya dan lain-lain kayak gitu. Oke, berarti jadi aku nyiapin itu kayak sekitar 1 bulan penuh aku siapin untuk CV dan portofolio. Oke, mungkin Kak kalau misalkan dilihat sosialisasi ya, Kakak sempat mention dan aku juga sempat bilang ya sosialisasi. Mungkin kalau misalkan dari FEB sendiri Kak, se-aware apa gitu Kak sosialisasi, biar teman-teman Kema tuh tahu gitu kalau misalkan sosialisasi itu benar-benar harus diikutin, dan ibaratnya kita yang harus menjemput gitu lah ya sosialisasinya. Jangan sampai ibaratnya kita baik gitu disuapin gitu kan, suapin informasi, tapi kita yang harus lebih tahu Kak. Mungkin kalau dari Kakak sendiri pengalamannya, seberapa aware kampus itu menjangkau murid-muridnya atau mahasiswanya gitu ya untuk bisa ikutin sosialisasi MSIB gitu Kak? Oke, jadi kalau di kampus kita, aku nggak tahu ya kalau di fakultas lain gimana, tapi kalau di FEB, khususnya jurusan S1 akuntansi, itu Kaprodi itu sering banget kayak ngirimin info tentang sosialisasi MBKM, mungkin juga ada ketua angkatannya, jadi jauh lebih terstruktur dan benar-benar aware banget sih kalau dari FEB UPN Veteran Jakarta. Makanya salut banget sama FEB, keren banget. Oke, gara-gara FEB Kak Ale bisa magang. Iya. Jadi timelinenya juga diperhatiin banget guys. Terus oh ya aku lupa banget mention ini. Jadi kalau misalkan kamu milih mitra itu, misal nih kan udah buka pendaftaran. Nah, kamu tuh jangan langsung ngabisin kuota pendaftaran kamu 22-nya di awal-awal, karena biasanya perusahaan-perusahaan itu tuh masih ada lagi di akhir-akhir baru buka posisi. Nah, biasanya kan ada yang buka posisinya yang orang udah kayak gak sabaran pengen ngabisin kuota. Jadi di awal-awal udah ngabisin kuota, padahal sebenarnya di akhir-akhir masih banyak perusahaan yang buka lowongan gitu. Oh, berarti tuh ternyata tuh aku salah paham sama ini Kak. Berarti kalau misalkan dilihat sesuai timeline misalnya 8 Juni sampai 8 Juli gitu ya. Berarti tuh nggak semua perusahaan blok buka langsung, tapi beralur ya Kak, berurutan gitu ya. Jadi kayak beda-beda tergantung perusahaannya. Kayak gimana, ada juga kayak misalnya perusahaan ini udah buka posisi A di awal, tapi ternyata di tengah-tengah atau di akhir-akhir dia nambahin posisi-posisi lagi. Nah, jadi kalau bisa tuh aku ada tips sedikit ya kalau misalnya untuk ngedaftar lowongan ini. Jadi kayak kamu di awal-awal daftar aja dulu misalkan 3 atau 5, terus di tengah-tengah baru daftar lagi 5 lagi, baru di akhir-akhir baru habisin di akhirnya. Jadi jangan langsung brok semua di awal. Oke, berarti kalau misalkan dilihat ya kayak seberapa harus tahu gitu Kak dan aware gitu terhadap, berarti kan otomatis kita harus lihat banget nih halaman web kan, web MBKM-nya gitu kan, karena kan kita lihat juga nih perusahaan yang mana nih yang udah buka, dan atau mungkin gue tadi pengen Telkom nih, gue harus buka terus gitu. Berarti kita tuh harus benar-benar tahu dan harus harus jaga-jaga gitu ya sama web ini ya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dilihat dari
tips and trik gitu ya kayak, dan juga kakak juga udah sempet sharing gitu kan proses alur seleksinya, seberapa banyaknya ya teman-teman. Makanya teman-teman dari sekarang, terkhususnya teman-teman semester 4 untuk menyiapkan segalanya gitu ya, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir supaya kita bisa lolos dan bisa sama-sama tahu MSIB itu dan bisa turut berkontribusi gitu pastinya sebagai mahasiswa yang bisa ikutan program dari Kemendikbud. Oke Kak, mungkin kalau misalkan boleh sharing lebih dalam banget nih Kak ya, terkhusus teman-teman yang masih FOMO nih Kak tentang MBKM ini ya. Mungkin dari proses alur seleksinya Kak, mungkin dari tanggal berapa nih Kakak diwawancara, terus asesmennya gimana, penilaian gimana, terus bukti kalau misalkan keterima dan ketolak itu kayak gimana Kak? Boleh dong Kak. Oke, jadi kalau misalkan dari alur dari awalnya banget ya, jadi aku daftar, dia membuka pendaftaran itu sekitar 1 bulan ya guys. Jadi waktu itu, aku nggak inget pasti banget tanggalnya, tapi kayak Juni sampai Juni, pokoknya dari Maret atau Mei gitu aku lupa. Pokoknya sampai Juni itu dia masih buka-buka pendaftaran, dan itu baru ada perusahaan-perusahaan rame banget, itu posisinya tuh pas di akhir-akhir banget. Nah, itu aku baru selesai daftar, baru benar-benar timeline pendaftaran itu kelar, aku langsung dapat email-email berdatangan untuk ngerjain assessment test. Jadi kayak 3 hari setelahnya langsung banyak perusahaan, tapi itu bertahap ya, nggak langsung semua perusahaan ngiriminnya di 3 hari yang sama. Jadi kayak benar-benar perusahaan A tanggal sekian, perusahaan B tanggal sekian, tapi sekitar aku ada dari 22 yang aku daftar, ada sekitar 10 lebih yang ngirimin panggilan untuk ngerjain tes. Terus tes itu biasanya habis kita kerjain, kita disuruh nunggu email lagi atau WA dari mereka sekitar seminggu atau 2 minggu untuk dipanggil wawancara. Gitu. Jadi setelah wawancara itu sekitar 2 hari. Ada juga yang langsung di email lolos, ada juga yang langsung di email ditolak, atau ada juga yang di ghosting. Jadi harus sering banget cek email. Jadi waktu pengalaman aku ya, waktu aku daftar MSIB, aku ngecek email tuh sehari bisa 50 kali, kayak tiap aku gabut aku buka email. Scroll gitu ya Kak? Iya, karena kalau misalkan kamu nggak ngecek email, perusahaan itu ngebiarin kamu aja, kayak jadi kamu nggak kelewat aja gitu kesempatan kamu untuk ikut tes dan wawancara gitu guys. Oke Kak, Aku berarti udah keterima, itu batasnya 3 hari. Batasnya 3 hari doang untuk kamu nerima atau menolak perusahaan itu. Oh gitu, berarti kita tuh bisa, kalau misalkan dilihat nge-ghosting juga bisa gitu ya Kak? Bisa di-ghosting juga. Berarti jahat juga ya ternyata ya kita ya sebagai mahasiswa ya bisa nge-ghosting ya? Iya, bisa di-ghosting. Mungkin kalau misalkan wawancara ini kan lebih takut ya kayak, mungkin kalau misalkan ibaratnya kita ormawa gitu ya, kepanitiaan itu kan ada FGD gitu-gitu ya, kalau bisa disebut LGD gitu ya kayak. Mungkin kalau misalkan selama Kak Ale nih ngikutin wawancara gitu ya, terkhusus di Telkom ya Kak ya, karena kan Kak Ale kan diterima di Telkom ya. Telkomsel. Ya, Telkomsel. Nah, iya. Terus di sini ada nggak sih Kak di wawancara nih, gimana nih Kakak bisa sharing dong sama teman-teman, ada nggak FGD-nya atau mungkin dari pertanyaannya sesuai nggak dengan CV yang Kak Ale buat gitu Kak? Oke, jadi kalau misalkan wawancara aku itu, aku nggak tahu ya kalau di angkatan-angkatan setelahnya wawancaranya kayak gimana, tapi persiapan waktu aku wawancara, kalian tuh emang harus banget prepare bahasa Inggris, dan pertanyaan-pertanyaannya tuh pasti tentang apa yang kalian tulis di CV atau portofolio kalian. Dan kalau misalnya nih kalian harus jujur gitu loh dengan apa yang kalian tulis di CV sama achievement kalian, karena bakalan ditanya. Kalau misalnya nanti ditanya terus kalian nggak bisa jawab kan bingung. Misalnya kamu nulis kamu jago di Excel, tapi dia tanya tentang kamu ngerti gak kalau Excel caranya gini gitu. Terus kamu nggak bisa jawab, nah itu nggak boleh. Jadi kamu kalau nulis bisa Excel, kamu harus yakin 100% emang kamu mendalami skill itu. Jadi kamu tulis juga semua tools yang kamu pelajarin di kuliah. Misalnya di S1 akuntansi kamu disuruh belajar tentang Tableau, Orange gitu, kamu taruh aja di CV kamu kayak gitu, sambil belajar juga ya, didalamin, takutnya nanti hal itu ditanya. Bener. Jadi ketakutan juga ya Kak kalau misalkan ditanya, aduh cuma asal-asal naruh doang di CV itu berarti riskan juga ya Kak ya. Sama latihannya, aku pakai ChatGPT loh latihannya. Latihan apa tuh Kak wawancara? Jadi iya, aku latihan wawancara tuh pakai ChatGPT, kayak kan perusahaan posisi aku kan CVM Product and Pricing Analyst, aku cari-cari di Google, nih job desk-nya nih apa nih, kayak apa itu kan udah tahu kan. Terus aku jadinya memanfaatkan AI aja lah ya, kayak kira-kira expected questions-nya apa nih kalau wawancara di posisi ini. Nah, kalian bisa minta ChatGPT untuk bantu rangkai-rangkai kata, atau kayak apa yang ngerangkai
calon-calon pertanyaannya yang nanti itu. Nah, itu kan bisa jadi latihan buat kamu juga gitu. Oke. Mungkin dari tips and trick dari Kak Ale yang bisa sharing sama kita bisa diterapin sama teman-teman, terkhususnya kalau misalkan teman-teman pengen nge-apply ke perusahaan-perusahaan terbesar, dan juga mungkin teman-teman yang mungkin takut dengan apa nih divisi yang ditawarkan dari perusahaan atau mitra yang dikasih di program MSIB ini. Jadi teman-teman mulai dari sekarang ya Kak ya, kita harus prepare banget nih dengan apa itu MSIB kayak gitu. Mungkin dari Kak Ale sendiri kan udah kasih tips and trick nih Kak ya. Kalau misalkan dari do or don'ts-nya Kak, apa sih Kak sebagai mahasiswa nih kita nih yang dihadapkan MSIB nih, menurut Kak Ale apa nih sesuai sama experience Kakak? Kalau dus-nya itu yang pasti kita harus aktif nanya ke mentor kita atau nanya ke orang-orang sekitar di kantor kita, karena orang kerja itu dia udah punya tugasnya masing-masing, mereka udah punya kesibukannya masing-masing. Jadi kalau misalkan di dunia kerja itu kita nggak bakalan bisa kayak minta disuapin aja gitu, kayak jadi harus langsung kita yang nanya ke mereka kayak ini cara kerjanya gimana, jangan mau mereka yang nawarin ke kita doang gitu. Terus don'ts-nya lagi ya. Dus-nya itu kayak kita harus jaga nama baik kampus, terus berteman sama siapa aja, dan jangan rasis guys. Don'ts-nya itu karena jangan rasis, jangan banyak gibah di dunia kerja, karena di dunia kerja itu obrolan di divisi A bisa terdengar sampai di divisi Z gitu. Oh, jangan sampai saling menghujat gitu ya Kak ya. Iya benar banget, itu mungkin bekal bagi kita ya teman-teman kalau misalnya kita keterima di MSIB dan perusahaan manapun gitu ya. Oke Kak, kali ini karena udah panjang banget kayaknya topik itu ya Kak ya. Mungkin masuk ke topik ya Kak, topik terakhir nih Kak. Kan karena ini kan kebijakan program dari kementerian ya Kak. Mungkin di sini aku pengen nanya dari sisi Kakak, tapi Kak Ale ini ya selama sebagai mahasiswa yang terima MSIB. Kenapa ya Kak? Di sini banyak banget kita mahasiswa kan tahu lah MBKM itu apa gitu ya Kak. Tapi banyak banget mahasiswa tuh yang hanya taunya MSIB gitu. Itulah yang bikin kuota gitu ya, kuotanya dikit nih yang menerima mahasiswa karena kan banyak yang daftar untuk MSIB gitu. Padahal di MBKM sendiri kan banyak kayak programnya, kayak setahu aku ya kayak pengabdian masyarakat, KKN gitu. Terus abis itu kayak kampus mengajar, terus ada juga wirausaha muda ya, dimana nanti mereka bikin usaha terus dibiayai sama kementerian gitu. Mungkin dari POV Kak Ale nih sebagai mahasiswa di sini ya teman-teman ya, mungkin kenapa ya Kak banyak mahasiswa tuh yang gencarnya banget tuh pengen MSIB gitu, nggak mau yang lainnya gitu. Oke, waduh. Jadi kalau POV aku ya, kenapa sih mahasiswa tuh banyak kan milihnya MSIB? Khususnya MSIB kan ada dua ya, magang sama studi independen. Tapi banyak kan mau milih magang karena ya yang di magang itu yang dapat BBH-nya gede banget. Duit ya Kak? Iya, duit itu. Tapi memang gimana ya? Kalau misalnya dibilang banyak kan juga yang mau magang, itu sebenarnya tergantung orangnya, karena biasanya juga gimana ya, kita sekarang tuntutannya kalau kerja kita harus sudah punya pengalaman banyak banget, pengalaman kerja, pengalaman ini. Jadi otomatis emang di Indonesia kita pasti udah tertuntut ya kita harus banyakin pengalaman kerja, makanya kita harus magang. Sedangkan yang kayak PKM atau apa jadinya kurang dilirik oleh masyarakat, oleh mahasiswa. Terus juga MSIB itu perusahaan-perusahaan yang bukanya juga gede. Jadi tapi menurut aku kayak it's good, kayak kalau misalnya emang kalian mau jadi nggak mau jadi pekerja kantoran, pengen jadi entrepreneur ya kalian bisa coba program MBKM yang lain. Kalau mau jadi akademisi ada kampus mengajar, ada ya macam-macam lah ya. Jadi sebenarnya tergantung orangnya juga, pengen jadi apa ke depannya, pikirin juga kayak rencana masa depan kalian tuh mau seperti apa. Oke, dan itu benar banget ya guys, karena sesuai dengan yang tadi yang aku bilang statementnya, sesuaiin dengan kebutuhan kalian selama jadi mahasiswa. Oke Kak, mungkin karena udah 5 jam kali ya Kak? Waduh, dan kayaknya mungkin udah bosan banget kayaknya denger kita ngomong ya Kak ya gitu. Oke, mungkin kita bakalan akhiri di sini ya Kak untuk obrolan sesi EduTalk series pertama ini, karena kita masih banyak sekali topik-topik yang menarik dari sesi EduTalks ini, dan jangan lupa tetap stay tune ya teman-teman di podcast EduTalks ini. Mungkin Kak, sebelum kita closing nih Kak, mungkin boleh dong Kakak kasih close statement buat teman-teman Kema FEB di sini ya, terkhususnya buat mahasiswa yang semester 4 dan nantinya semester 6 juga ikutan untuk MBKM gitu ya Kak. Kakak boleh dong Kak, mungkin dari saran, mungkin juga tips and triknya lagi yang lebih dalam, terus apa aja nih Kak yang harus kita preparein gitu Kak, boleh dong Kak. Kalau tips and trik kan tadi udah dibahas, mungkin aku kayak ada satu hal yang penting selain dari usaha kita. Jadi sebenarnya kita tuh di samping usaha kita yang segala macam preparation berbulan-bulan, kita tuh tetap harus ingat berserahnya kepada Tuhan. Jadi aku tuh
setiap hari aku selalu doain kayak mengandalkan, aduh Tuhan aku kepengen di perusahaan ini. Jadi kayak kalian harus tahu kalau misalkan kalian lolos nih, aku lolos itu bukan karena kuat dan gagah kita ya guys, tapi karena Tuhan yang memberi. Jadi kalau misalkan kalian MSIB juga nggak lolos, juga jangan berkecil hati, karena kalau misalkan aku percaya sih kalau misalkan kita tuh rezeki nggak ada yang ketukar. Kalau misalkan kalian hari ini nggak lolos MSIB, selalu ada magang-magang lain yang benefitnya juga jauh lebih bagus mungkin, dan pasti adalah rencana-rencana terbaik yang Tuhan udah siapkan buat kita. Jadi tips dari aku, usaha dan doa. Oke, mungkin benar banget dari Kak Ali sendiri ya, karena kan bisa kita lihat ya bahwa MSIB itu kan banyak kotanya, tapi jangan berkecil harapan teman-teman. Teman-teman juga harus usaha, berdoa, kerja keras, karena semuanya itu kita akan nikmati nanti indah pada waktunya ketika kita udah keterima apapun yang kita telah diberikan dari Tuhan. Jadi mungkin itu aja tentang MSIB buat teman-teman juga, Kema ya, terkhususnya juga aku gitu ya, yang bisa menjadi bekal gitu ya dari Kak Ali sendiri, dari sharingin gitu ya teman-teman. Semoga bisa berkenan, bisa berguna, dan bisa menambah insight pastinya buat teman-teman Kema FEB yang akan ikut program MBKM apapun itu. Jadi teman-teman tetap usahakan yang terbaik, tetap jalani dan jangan berputus asa. Oke, jadi semangat teman-teman Kema, udah disemangatin juga dari Kak Ale ya Kak. Boleh Kak, semangat gitu teman-teman. Semangat teman-teman FEB, semoga lulus. Oke, amin. Oke teman-teman, cukup sekian untuk podcast EduTalks kita yang series pertama ini, yang tentang topiknya itu yang hangat lagi diperbincangkan, yaitu MSIB. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan di ghosting ya teman-teman, karena EduTalks podcast nanti bakalan mengangkat tema-tema dan topik yang menarik, tentunya tentang seputaran kemahasiswaan dan kehidupan kuliah. Oke, jadi sampai sini aja. Makasih ya teman-teman yang udah dengerin podcast kita pada hari ini. Dan mungkin kakak ada yang mau bilang makasih atau gimana? Makasih juga buat teman-teman semuanya yang udah mau mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Kalau dari aku sih cukup aja segitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jangan lupa didengerin gitu ya, karena ini nambah insight banget dan berguna banget buat kita semua. Jadi sampai di sini aja. Mungkin kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tetap stay tune di podcast EduTalks BEM FEB Veteran Jakarta. Dadah! Dadah!